Baru sekitar 2 langkah, Apin yang sedang memasukkan tangan ke dalam karung langsung terdiam. Lalu tangan itu kembali dikeluarkan. Dan ketika tangan Apin keluar, mata hampir loncat dari rongganya, menenteng sesuatu yang ternyata dalam sepersekian detik buah durian di tangan Apin berubah menjadi potongan kepala manusia. Kampung Cibeber, sebuah perkampungan di daerah Jawa Barat. Kampung di bawah kaki gunung yang begitu asri, damai, dan suasananya begitu tenang. Namun siapa sangka, di kampung setenang itu, beberapa tahun silam, pernah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan hampir semua warga Cibeber dicekam rasa ketakutan. Kala itu, di kampung Cibeber sedang musim durian. Di kampung itu, tepatnya di sebuah kebun milik Ki Uho, ada sebuah pohon durian yang begitu besar. Konon katanya, pohon durian berjenis durian pare yang ukurannya kecil tetapi dagingnya begitu padat. Itu sudah ada bahkan sebelum kampung Cibeber padat penduduk seperti saat ini. Pohon durian yang umurnya sudah puluhan tahun tumbuh begitu subur. Setiap kali musim durian datang, buah durian di pohon itu bisa mencapai angka kintalan. Waktu itu, selepas sholat maghrib di Masjid Jami Al-Hikmah, beberapa orang jamaah sambil menunggu sholat isya duduk menyandar di emperan Masjid Jami. Di antaranya ada Mang Uyat, Mang Taryana, dan juga Mang Eros, warga asli kampung Cibeber. Nah, saat itu si Mang Uyat berkata, "Ros, durian di kebun Ki Uho udah pada matang belum ya?" tanya si Mang Uyat. "Katanya sih udah ada yang pada jatuh. 4 hari lalu Nini Rohmah habis mungut durian juga sambil nyari kayu bakar. Udah banyak yang matang," ucap si Eros waktu itu. "Enak kayaknya ya kalau sambil ngeronda nanti kita makan durian." "Ya enak lah ya, coba aja nanti mungut ke sana," ucap Taryana. Uyat pun mengangguk. Namun di tengah mereka yang sedang berbicara itu, dari arah pinggir jalan terlihat seseorang jalan tertatih-tatih menuju ke arah masjid. "Yat, siapa itu yang jalan ke sini?" tanya Eros. "Mana? Tuh, di ujung jalan." "Ih, kok jalannya kayak yang pincang?" "Gak salah lagi sih ini Maros. Itu pasti si Udin." "Si Udin?
Udin Cingkud? Iya, siapa lagi orang Cibeber yang jalannya cingkud kalau bukan si Udin? Mereka pun langsung tertawa. Dikarenakan memang Udin ini salah satu kawan mereka. Bahkan dari kecil sering bermain bersama. Namun sayangnya, ketika Udin waktu itu merantau di kota, pernah terlibat kecelakaan yang membuat kaki kanannya patah. Dan akhirnya membuat Udin jalannya seperti orang pincang, sampai dikasih nama alias disebut Udin Cingkud. Makin mendekat makin nyatalah kalau itu memang si Udin. "Woi, Din! Woi!" kata Udin sambil melambaikan tangan. Sesampainya di masjid, Udin pun ikut nimbrung dengan kawan-kawannya ini. Akhirnya, rencana mereka untuk mungut durian di kebun Ki Uho dirancang begitu matang. Singkat cerita, malam itu malam Senin. Kebetulan Udin, Uyat, Karyana, dan Eros itu jadwal mereka ronda. Dan tepat jam 9 malam, keempat orang ini pun sudah berkumpul di pos ronda saat itu. Udin tentunya sesuai dengan apa yang direncanakan, datang ke pos ronda membawa karung buat wadah mungut durian di kebun Ki Uho. Sambil menunggu waktu makin larut, mereka berempat duduk sambil ngopi. Sebentar, bukannya si Apin juga jadwal ronda? Tanya Uyat. Ya memang jadwal ronda, Kang Uyat. Tapi si Kang Apin, kata Cetitin, udah 2 hari jualan durian di kota. Oh, pantesan dari kemarin gak kelihatan, ucap Uyat. Nah, si Kang Apin ini memang seorang pedagang yang biasa membeli hasil bumi, baik itu buah-buahan dan sejenisnya, dari kampung dan langsung dibawa ke kota untuk diperjualbelikan. Tak terasa waktu pun sudah semakin larut, dan sekitar jam 11 malam Uyat dan Udin langsung menuju ke kebunnya Ki Uho, di mana pohon durian paling besar di kampung mereka ada di sana. Sedangkan Karyana dan Eros menunggu di pos ronda menjaga keamanan kampung mereka. Malam itu begitu cerah. Udin yang jalan terpincang-pincang agak tergesa-gesa menyusul si Uyat. "Yat, tunggu atuh, jangan cepet-cepet, susah nih jalannya," ucap Udin. Uyat pun hanya tertawa. "Maaf Din, lupa." Udin hanya menggerutu. Lalu selepas keluar dari batas desa, masuklah mereka berdua ke jalan setapak yang langsung menuju kebun Ki Uho. Malam itu begitu hening, agak berbeda menurut Uyat dan Udin. "Aneh ya Din, malam ini kok sepi banget. Biasanya di kebun Ki Uho banyak burung hantu, tapi nggak ada satupun yang kedenger." "Alah, mungkin mereka lagi nggak ada di kebun. Udahlah, buru-buru." Baru saja Udin bicara seperti itu, dari arah depan, tepat dari kebun Ki Uho, terdengar benda jatuh. Nah, tuh, denger. Itu durian pasti udah pada jatuh. Buru-buru dah, ajak Udin. Uyat pun mengangguk. Namun semakin jauh mereka berjalan, "Din, nyium bau bangke enggak?"
Iya ya, kok bau bangke? Alah, mungkin bau pohon picung, ucap Udin. Sejenis tumbuhan yang memang kadang mengeluarkan aroma seperti bangkai. Uyat pun hanya diam karena bau bangkainya ini bau bangkai bangkai, bukan aroma pohon picung. Uyat pun hanya diam sambil langsung melanjutkan perjalanan. Tibalah akhirnya mereka di sebuah saung. Yang tak jauh dari saung itu berdiri dengan gagah pohon durian milik Ki Uho. Udin dan Uyat pun duduk di dalam saung menunggu kembali buah durian jatuh. Dikala mereka berdua sedang duduk, mulailah kembali terdengar suara durian-durian berjatuhan. Nah, Din, dah pada jatuh lagi tuh. Kita pungut. Ayo, ucap Udin. Mereka berdua pun sambil membawa senter langsung mencari ke arah durian jatuh. Mereka berdua berpencar. Namun anehnya, ketika Udin dan Uyat mencari-cari durian yang berjatuhan, tak ada satupun buah durian yang terlihat. Aneh, perasaan tadi banyak yang jatuh. Kenapa nggak ada satupun? Gumam Uyat. Din, dapet gak? Gak ada, teriak Udin. Mereka berdua pun akhirnya kembali ke saung. Din, padahal tadi durian kan banyak yang jatuh. Kenapa nggak ketemu ya? Udin hanya diam. Loh, kenapa Din? Shh, diam. Kamu nggak dengar apa? Ucap Udin, yang langsung naik ke saung, mukanya agak pucat. Dengar apa, Din? Dengerin. Uyat pun diam. Ketika memfokuskan pendengaran, Uyat mendengar suara gemerisik seperti yang sedang berjalan. Lalu tak lama, malah mendengar suara yang menggeram. Astagfirullahaladzim. Din, jangan-jangan, iya, gak salah lagi. Itu pasti suara kerud, ucap Udin. Kerud ini sejenis binatang berupa kucing besar yang memang tinggal di daerah pegunungan di kampung mereka. Uyat jadi ketakutan sendiri, duduk merapat ke arah Udin. Namun setelah cukup lama terdiam, terdengarlah suara binatang yang berlari menjauh dari kebun Ki Uho. Yang mereka sangka kerud atau kucing hutan itu sudah berlari menjauh dari lokasi mereka. Barulah Udin dan Uyat merasa lega. Karena mereka tahu betul kerud dari gunung yang sering turun ke kebun warga itu binatang buas yang orang sering bilang macan tutul. Setelah cukup lama menunggu, kembali terdengar durian berjatuhan dari pohon. Udin dan Uyat pun kembali turun. Berhati-hati mereka tak menyebar, berjalan bersama memunguti buah durian. Mereka pun dapat 4 buah, langsung diteng-teng menuju ke arah saung. Namun ketika berjalan menenteng durian, Udin dan Uyat kaget. Di saung sudah ada sesosok orang sedang duduk membelakangi mereka. Din, siapa itu yang duduk di saung? Gak tahu ya, deketin yuk. Dideketin sama mereka berdua. Makin deket ke saung, loh, Pin, Kang Apin,
teriak Udin. Apin pun yang ditegur oleh mereka berdua menoleh. Loh, si Kang Apin tuh kapan pulang? Ucap Uyat. Mereka berdua pun bergegas mendekat. Loh, sejak kapan Kang Apin di sini? Ucap Udin. Barusan Kang mau mungut durian. Oh, bukannya lagi jualan di kota? Apin hanya menggeleng kepala. Udin pun menyimpan 4 durian yang mereka pungut di samping tiang saung, lalu duduk bersama dengan Apin. Anehnya, Apin sedari tadi hanya diam. Pandangan matanya seperti yang kosong, menatap ke arah kegelapan kebun, tanpa berkata satu patah pun. Sampai-sampai si Uyat Noel ke Udin. Din, itu si Apin kenapa? Dari tadi kok melamun terus? Sambil bisik-bisik. Gak tahu, tapi ada yang aneh sama si Apin. Badannya itu loh, bau apek. Uyat baru sadar. Dari arah tubuh Apin, bau apek begitu menyengat. Agak sebel juga penciuman mereka. Akhirnya yang ada malah hening. 3 orang ini hanya diam, tak berbicara sama sekali. Di tengah-tengah mereka yang saling diam, kembali terdengar suara durian berjatuhan tepat dari arah atas saung yang mereka tempati. Tuh, ada yang jatuh lagi, Yat. Ah, males ah. Itu jatuh pasti dekat kuburan tua. Amit-amit. Tuh, si Apin tuh suruh mungut. Pin, pungut durian tuh sebelah atas, paling dekat kuburan tua, ucap Udin. Apin pun mengangguk lantas berdiri ngelayar begitu saja. Sampai perhatian kedua orang ini teralihkan oleh suara durian yang kembali berjatuhan. Udin dan Uyat pun bergegas memungut durian yang jatuh itu. Ketika disamperin oleh mereka berdua, ada 5 durian yang tersangkut di antara semak-semak. Durian mereka punguti, baru berjalan menuju ke arah saung. Yat, kok bau bangkai lagi, Yat? Iya ya, Din. Ini bau bangkai dari mana? Ucap mereka. Aroma bangkai kembali tercium begitu kuat. Sampai-sampai si Udin ngendus-ngendus badannya sendiri. Aneh, dari mana? Padahal nih badan gak bau bangkai. Uyat pun hanya menggelengkan kepala. Malah jadi merinding dibuatnya. Sedangkan masing-masing tangan itu memegang menenteng buah durian. Udahlah, kita kembali ke saung. Balik ke saung, Udin dan Uyat. Ketika berjalan, terlihatlah Apin lagi masukin buah durian sambil jongkok ke dalam karung yang dibawa oleh si Udin. Keanehan terjadi ketika Udin dan Uyat berjalan mendekat. Hawa semakin terasa menakutkan. Bulu kuduk mereka berdua meremang. Hanya saling tatap, takut dan bingung. Aroma bangkai ternyata berasal dari saung. Begitu pekat. Sampai-sampai Udin sesekali menutup hidung dengan bajunya. Semakin mereka dekat ke arah saung, terlihatlah Apin memasukkan satu persatu buah durian. Apin,
tanya Udin dan Uyat. Mereka tak berani mendekat karena melihat Apin berkelakuan begitu aneh. Betul-betul aneh. Terlebih aroma bangkai ternyata berasal dari tubuh Apin bercampur bau apek yang begitu kuat. Pelan-pelan Udin dan Uyat kembali melangkahkan kaki. Baru sekitar 2 langkah, Apin yang sedang memasukkan tangan ke dalam karung langsung terdiam. Lalu tangan itu kembali dikeluarkan. Dan ketika tangan Apin keluar, Apin pelan-pelan berbalik ke arah Udin dan Uyat. Yang sontak saat itu membuat Udin dan Uyat langsung berteriak ketakutan. Karena melihat Apin, wajahnya begitu biru lebam, mengeluarkan cairan yang berbau busuk. Mata hampir loncat dari rongganya, menenteng sesuatu yang ternyata dalam sepersekian detik buah durian di tangan Apin berubah menjadi potongan ke manusia. Udin dan Uyat berteriak sekuat tenaga, sontak berbalik, lari tunggang langgang ketakutan. Dan pelan ketika Udin menoleh kembali ke belakang, Apin malah tertawa dengan suara yang begitu berat sambil melemparkan yang digenggam ditenteng di tangan kanan, tepat mengarah ke Udin yang sempat terdiam. Ketika Udin menoleh ke bawah, dia pun teriak begitu kencang, melemparkan durian di telapak tangan, karena durian yang ditentengnya pun berubah menjadi kepala manusia. Uyat yang lari terlebih dulu berhenti. "Din, ayo lari!" ucap Uyat begitu panik. Udin sambil terpincang-pincang berusaha berlari ke arah Uyat. Sedangkan Apin malah berdiri cekakakan sambil terus menatap ke arah mereka berdua. Uyat yang sudah betul-betul ketakutan akhirnya terpaksa lari kembali, tidak memperdulikan Udin yang pincang sambil teriak-teriak memanggil Uyat. Uyat yang panik sudah tak ingat lagi kepada Udin yang tertinggal di belakang. Dalam pikirannya, dia ingin cepat-cepat sampai di pos ronda. Uyat pun teriak, "Tolong, tolong!" teriak Uyat. Nah, kebetulan ketika Uyat lari sambil berteriak meminta pertolongan, si Eros sama Karyana lagi jalan bermaksud menyusul ke kebon Ki Uho. "Ros, kayak suara si Uyat teriak-teriak." "Iya, yuk samperin." Disamperin dong sambil berlarian. Ketika 2 orang ini berlari, terlihatlah Uyat yang berlari juga ke arah mereka. "Aduh, Ros, tolong!" teriak Uyat. Eros dan Karyana pun mendekat. Terlihat Mang Uyat yang langsung diam, jongkok ngos-ngosan. "Loh, ada apa Mang Uyat? Teriak-teriak gitu?" "Aduh, tolong, si Udin ketinggalan di kebon." "Loh, ada apa?" Dengan napas tersengal-sengal, Uyat pun cerita kalau dia ketemu setan
di kebun Ki Uho dengan wujud seperti Kang Apin. Tentunya mendengar itu, Eros dan Karyana pun diam. Lah, terus si Udin di mana? Itu, si Udin ketinggalan, ucap Uyat. Ya sudah, yuk kita susul. Disusul dong sama Eros dan Karyana. Uyat pun mengekor di belakang. Masuk jalan setapak, Eros dan Karyana memanggil-manggil Udin. Udin. Tapi Udin tak ada menyahut. Mereka berdua pun jadi khawatir. Ya, ke arah mana tadi si Udin lari? Di jalan setapak, masih di jalan setapak, ucap Uyat. Eros dan Karyana pun betul-betul khawatir. Mereka tergesa-gesa menuju jalan setapak yang mengarah ke kebun Ki Uho. Dengan senter di tangan mereka, mereka terus menyoroti sekitaran kebun. Takut-takut si Udin pingsan atau terjatuh. Aneh, kok si Udin gak ada? Kemana dia lari? Pikir si Uyat. Nah, ketika mereka bertiga melintasi sasak bambu kecil, yang di bawahnya ada sungai kecil juga, baru saja lewat, langsung pada diem. Loh, Ros, denger suara erangan gak? Iya, kayak suara orang yang ngerang-ngerang, ucap Eros. Senter pun kembali mereka soroti di sekitaran sasak bambu. Ketika si Karyana menyorot ke arah sungai, astagfirullahaladzim, Udin, kaget mereka bertiga. Ternyata suara erangan berasal dari Udin yang lagi nungging tepat di bawah selokan. Ampun, Apin, ampun. Itulah yang diucapkan oleh Udin sambil menutup kepala nungging di dalam selokan kecil. Din, Eling, ini kita, bukan si Apin. Udin pun tersadar dan ketika mengangkat kepala, alhamdulillah, aduh, tolong, ucap Udin. Udin pun akhirnya diangkat, dibantu oleh mereka bertiga. Terlihat lecet-lecet kulit si Udin. Udin pun langsung dibawa, dipapah oleh mereka bertiga kembali ke pos ronda. Sesampainya di pos ronda, Udin ditanyai oleh mereka yang ternyata ketika Udin berlari mengejar Uyat, ada sosok yang menendang pantat Udin, membuat Udin terpeleset masuk ke dalam selokan. Dan sosok yang menendang itu tak lain tak bukan sosok Apin dengan tubuh yang begitu menakutkan. Sontak mendengar cerita Udin yang seperti itu, membuat Karyana dan Eros langsung terdiam. Kenapa? Dan sejak kapan di kebun Ki Uho ada setan? Terlebih lagi, kenapa setan itu berwujud Apin, salah satu kawan mereka? Akhirnya keempat orang ini pun hanya diam di pos ronda, tak berani pergi. Terlebih Uyat dan Udin yang menyaksikan langsung betapa mengerikannya sosok setan di kebun Ki Uho. Sampai akhirnya jam 3 dini hari, dari arah masjid mereka terdengar suara azan awal. Barulah keempat orang ini berani keluar dan pulang ke rumah mereka. Keesokan paginya,
gemparlah warga Cibeber karena Udin dan Uyat beserta kawan-kawannya menceritakan peristiwa semalam kepada para tetangga. Kabar ada setan di kebon Ki Uho langsung menyebar seketika. Nah, siang hari itu, Karyana dan Eros yang khawatir akan kondisi Udin datang bertamu. Uyat pun ada di sana. Ketika mereka berempat sedang membahas peristiwa semalam, tiba-tiba di kejauhan terdengar suara pentungan di pos ronda dibunyikan. Loh, ada apa Itu pentungan di pos ronda. Kok ada yang mukul-mukul? Ucap Udin. Mereka berempat pun terdiam. Pentungan terus bertalu-talu. Gak salah lagi, pasti ada sesuatu. Akhirnya mereka berempat keluar dari rumah, berjalan bersama tergesa-gesa menuju ke pos ronda. Biasanya kalau pentungan dipukul seperti itu, ada kebakaran dan sejenisnya. Ternyata ketika mereka sampai di jalan utama, orang-orang pun sudah pada keluar berbarengan. Dan setibanya di pos ronda, sudah banyak warga Cibeber yang berkerumun di tempat itu juga. Selepas Udin dan 3 kawannya merapat, langsung mendekat ke arah ketua RT, yang ternyata di samping ketua RT ada Cetitin yang sedang menangis dengan wajah yang begitu kebingungan. Lalu si RT pun menyuruh warga untuk diam. RT mulai bercerita. Ternyata warga dikumpulkan dengan maksud untuk mencari keberadaan Apin. Yang menurut Cetitin, setelah pamitan mau berangkat ke kota menjual durian dagangannya, tapi tak kunjung pulang sampai pagi itu. Awalnya Cetitin tidak banyak berprasangka. Namun kata Cetitin, tadi pagi teman jualan duriannya Apin datang ke rumah, bilang kalau Apin tak datang-datang mengantarkan durian pesanannya. Sontak Cetitin pun bingung. Jelas-jelas 2 hari yang lalu Apin pamitan, dan menurut Cetitin, sebelum berangkat ke kota, Apin mau ngecek buah durian di kebon Ki Uho. Nah, mendengar itu, Uyat dan Udin langsung saling pandang, bingung dan diam. Dalam pikiran mereka berdua, apa mungkin hilangnya Apin ada hubungannya dengan sosok setan seperti Apin di saung Ki Uho? Lalu si ketua RT mengajak warga bersama-sama mencari keberadaan Apin. Dan yang mereka tuju adalah kebon Ki Uho. Di tengah warga berbondong-bondong berjalan bersama. Udin dan Uyat berjalan paling belakang. Mereka berdua berbisik-bisik. Din, apa jangan-jangan yang kita temui semalam itu betul-betul si Apin? Ah, gak mungkin. Masa si Apin jadi setan? Kita diam saja, ucap Udin. Mereka berdua pun diam dan terus mengikuti rombongan. Namun setelah rombongan paling depan
si RT dan Cetitin tiba. Terdengarlah suara riuh dan jeritan Cetitin dari arah kebun Ki Uho. Warga pun berlarian, termasuk si Udin dan Uyat yang walau terpincang-pincang, mereka penasaran apa penyebab jeritan Cetitin. Ketika sampai di dekat kebun Ki Uho, Udin dan Uyat hanya bisa tercengang melihat Cetitin yang pingsan di samping ketua RT, dan warga di bawah pohon durian hanya menengadah ke atas sambil beristighfar. Baru sadarlah Udin dan Uyat. Bau bangkai menyeruak di sekitaran kerumunan warga. Dan ketika Udin menengadah pula ke pohon durian, "Astagfirullahaladzim," ucap Udin gemetaran. Tepat di pohon durian yang begitu tinggi, di salah satu dahan yang besar, terlihatlah sosok Apin yang tergantung dengan tubuh sudah dikerumuti ribuan lalat. Orang-orang bergidik ngeri, lantunan istighfar saling bersahutan. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang muntah-muntah akibat melihat sosok Apin yang sudah menjadi bangkai. Si ketua RT menenangkan warga yang begitu panik, lalu menyuruh beberapa orang untuk kembali ke kampung membawa tangga untuk menurunkan jenazah Apin yang tergantung. Makin banyaklah orang-orang yang berdatangan ke kebun Ki Uho. Kebun Ki Uho hampir penuh oleh warga Cibeber yang turut menyaksikan proses evakuasi jenazah Apin. 5 orang warga pun naik ke atas pohon durian. Lalu jenazah Apin yang tergantung diturunkan. Ribuan lalat langsung menyebar menjauh dari jenazah, yang ketika pelan-pelan diturunkan oleh seutas tali. Warga yang di bawah menjauh dari area pohon durian karena tetesan-tetesan cairan dari tubuh Apin berjauhan. Cairan itulah yang menimbulkan bau busuk yang begitu menyengat. Ketika jenazah sudah sampai di bawah, warga kembali mendekat sambil menutup hidung, hanya beristighfar melihat kondisi jenazah yang begitu mengerikan. Lalu ketua RT menghimbau warga untuk menjauh. Jenazah Apin pun langsung dinaikkan ke tandu darurat, dipikul turun ke bawah menuju pekampungan, diiringi oleh warga Cibeber yang berkumpul semua di kebun Ki Uho. Orang-orang tak habis pikir dengan apa yang terjadi. Bagaimana bisa Apin tergantung di pohon durian? Bukan gantung diri, tetapi tali berupa tambang itu terbelit di pinggang Apin, yang memang biasa digunakan sebagai alat penyelamat ketika mengikat buah-buah durian. Orang pun banyak berspekulasi, banyak berpendapat, dan banyak pula yang berasumsi aneh-aneh. Tapi setelah
petugas kesehatan dari rumah sakit di kota datang memeriksa jenazah Apin. Ditemukan penyebab kematian Apin ternyata alami. Apin meninggal mungkin ketika sedang mengikat-ngikat buah durian. Meninggal di atas pohon, jatuh dan tergantung oleh tali tambang pengikat badan. Dan Apin ternyata sudah meninggal 3 hari yang lalu. Bertepatan dengan pamitannya Apin ke Titin yang mau ke kota mengantarkan durian setelah mengecek dan mengikat buah durian di kebun Ki Uho. Sedangkan Titin yang tersadar dari pingsan hanya menjerit terus menangis tatkala jenazah suaminya sedang dimandikan di halaman rumah. Hari itu juga jenazah Apin pun langsung dikebumikan. Namun selepas jenazah Apin dimakamkan, dikuburkan, ketika maghrib datang di kampung Cibeber, terkhusus di lingkungan tempat tinggal Apin, semua orang merasakan suasana yang berbeda, cukup mencekam dan menakutkan. Hawanya beda saja dibanding malam-malam sebelumnya. Terlebih Udin dan Uyat yang sudah memastikan kalau memang sosok Apinlah setan yang mereka temui waktu mungut durian di kebun Ki Uho. 2 orang ini tak berani keluar rumah sama sekali. Nah, di malam itu juga, di malam pasca penguburan jenazah Apin, sekitar jam 12 malam, Karyana dan istrinya di rumah sudah tertidur begitu lelap. Namun tengah malam itu, pintu rumah Karyana ada yang mengetuk dari luar, sampai membuat Karyana terbangun walau masih terkantuk-kantuk. Siapa sih yang ketuk-ketuk pintu jam segini? Ucap Karyana. Bangun dari ranjang, pelan berjalan keluar. Ya, sebentar, teriak Karyana. Ketukan di pintu tak berhenti. Ketika masuk ke ruang tamu, berjalan mendekat ke pintu depan, Karyana di antara sadar dan tidak, dia mencium aroma durian yang begitu menyengat. Sebentar, teriak Karyana kembali. Ketukan di pintu berhenti. Karyana pun membuka kunci. Gagang pintu ditarik. Ketika pintu dibuka, kamu Pin, ada apa? Ucap Karyana. Kang, ini kadunya Kang. Dibeli Kang, dibeli. Ucap Apin di depan Karyana. Berapa Pin? Berapa kadunya? 20.000 Kang. Sebentar atuh Pin, ucap Karyana, yang langsung berbalik bermaksud mengambil uang ke dalam kamar. Ketika masuk ke kamar, istri Karyana pun terbangun ketika Karyana membuka lemari mencari-cari uang di tumpukan baju. Loh, Kang, nyari apa? Ini, Akang lagi nyari duit. Duit yang 20.000.
kamu simpan di mana?" ucap Karyana. Istri Karyana pun mengernyit heran. "Loh, buat apa Kang duit 20.000? Ini udah tengah malam." "Itu mau bayarin duriannya si Apin. Dia di depan tuh, nawarin durian ke Akang," ucap Karyana yang masih belum sadar, terus membuka-buka lipatan baju. "Astagfirullahaladzim, Kang, Akang!" teriak sang istri, yang langsung berdiri mengguncang-guncang tubuh Karyana. "Kang, eling, nyebut Kang, nyebut. Astagfirullah Kang." "Apa sih Neng, apa? Ya Allah, Kang, tuh." Karyana pun ditampar oleh istrinya. "Aduh, loh, kenapa kamu nampar Akang? Kang, eling Kang, si Apin kan udah mati. Kan tadi dikubur Kang." "Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi," ucap Karyana, yang baru tersadar setelah ditampar istrinya. Pucat pasilah muka Karyana. "Lalu, ya yang di depan, siapa Neng?" Kang, jangan-jangan itu setannya si Apin," ucap istrinya, yang langsung beringsut mendekat dan memeluk Karyana. Di tengah mereka berdua yang ketakutan seperti itu, dari arah ruang tamu terdengar suara orang melangkah. Kang Karyana, ini duriannya Kang, ini duriannya," teriak suara dari luar kamar. Sontak Karyana dan istrinya semakin ketakutan. Terlebih aroma durian bercampur bau busuk bangkai tercium kuat dari dalam kamar mereka. Mereka berdua mundur mepet ke dinding ketakutan. Dan tiba-tiba ketika mereka berpelukan dengan tubuh yang gemetaran, pintu kamar mereka pelan-pelan terbuka. Suara geseran pintu begitu terdengar jelas sampai pintu terbentur ke arah dinding. Lalu dari balik pintu yang terbuka terdengar suara langkah kaki yang terseret, mendekat dan terus mendekat, disertai aroma bangkai dan aroma durian yang begitu pekat. Lalu terlihatlah tangan menjulur dan berdiri tiba-tiba tepat di antara kusen pintu di depan Karyana dan sang istri. Sosok Apin dengan wajah yang begitu menyeramkan, meneteskan cairan seperti lendir hitam di atas lantai, mengangkat, menyodorkan 2 buah durian sambil berkata, "Kang Karyana, ini Kang, ini duriannya Kang." Karyana dan istrinya pun menjerit sekuat tenaga, menutup mata berpelukan sambil berteriak meminta tolong. Sedangkan sosok Apin terus berjalan pelan masuk ke dalam kamar mereka. Karyana dan istrinya terus menjerit ketakutan. "Pergi, pergi, ampun, pergi Apin, pergi!" teriak mereka berdua. Teriakan Karyana dan sang istri yang begitu kencang membangunkan para tetangga, yang tentunya langsung berhamburan keluar dari rumah mereka, berlarian menuju rumah Karyana. Dan ketika terdengar suara para tetangga di luar,
"Kang Karyana, Kang, ada apa Kang? Ada apa?" teriak gemuruh warga di luar. Ketika Karyana mendengar itu, langsung membuka mata. Dan sosok Apin menghilang begitu saja. Karyana dan istrinya berdiri dan lari keluar dari rumah, menemui para tetangga yang sudah berkerumun di halaman rumah mereka. Dengan wajah yang ketakutan pucat pasi, Karyana pun cerita kalau sosok Apin datang ke rumah mereka. Terlebih sang istri yang terus menangis, membuat warga bingung dan heran bercampur rasa takut juga. Setelah situasi mulai reda, Karyana, istrinya, masuk ke dalam diikuti para tetangga. Dan ketika ke ruang tamu, kagetlah semua orang. Tepat di atas meja ada 2 buah durian busuk tergeletak begitu saja. Melihat itu, istri Karyana pun langsung tak sadarkan diri. Sedangkan Karyana hanya gemetar pucat pasi. Para tetangga yakin kalau memang sosok Apin bergentayangan di kampung mereka. Di tengah warga yang terus melotot menatap durian busuk, tiba-tiba dari kejauhan terdengar pula jeritan meminta tolong. Tentunya orang-orang sebagian berhamburan menuju ke sumber suara. Belum juga sampai, jeritan demi jeritan seolah saring bersahutan di waktu yang bersamaan. Tentunya warga Cibeber di lingkungan itu semua panik ketika pada keluar berlarian, termasuk orang-orang yang menjerit barusan. Ketika semua orang berkumpul menuju ke pos ronda, ternyata ada 6 orang yang mengaku didatangi sosok Apin yang menawarkan buah durian. Tengah malam itu pun menjadi riuh. Ramai. Warga semua keluar rumah. Terlebih orang-orang yang penasaran. Bagaimana mungkin di waktu yang bersamaan beberapa rumah didatangi sosok yang sama. Imam Masjid Al-Hikmah pun turut datang juga. Langsung dimintai nasihat oleh semua warga. Sang imam masjid pun meredakan situasi yang begitu tegang, menyuruh semua warga tenang. Barulah setelah sang imam menjelaskan apa yang terjadi, menyebut kalau sosok yang menyerupai Apin yang datang ke beberapa rumah itu hanya jelmaan setan dari bangsa jin yang ingin mengganggu kehidupan mereka. Warga pun mulai tenang setelah si imam menjelaskan itu semua. Lalu warga pun disuruh satu persatu kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan tak lupa sang imam meminta agar semua orang nanti ikut sholat subuh bersama di Masjid Jami Al-Hikmah, di mana selepas sholat subuh nanti si imam akan memberikan sesuatu untuk solusi agar tak didatangi oleh sosok jin yang menyamar sebagai Apin. Dan betul saja, ketika azan subuh berkumandang, Masjid Jami
penuh seketika seperti saat sholat hari raya. Orang-orang semua berdatangan. Sang imam melihat jamaah yang membludak, dia tersenyum bahagia. Sholat subuh pun dilakukan berjamaah, berzikir berbarengan. Dan selepas zikir ba'da subuh, si imam naik ke mimbar dan mulai berceramah. Lalu mengajarkan suatu amalan tolak bala kepada warga Cibeber yang hadir subuh itu. Ditutup dengan sang imam yang berkata, "Kalau saja tak ada setan dari golongan jin yang menyamar menjadi Apin, tak mungkin warga kampung mau sholat berjamaah semua di Masjid Al-Hikmah." Sang imam berkata, peristiwa semalam menjadi hikmah yang begitu besar, dan itu semua sudah ditakdirkan dan sebagai bentuk pengingat pula buat kalian semua bahwa keberadaan jin itu ada di sekitar kita, dan hanya dengan sholat dan ibadahlah kita dijauhkan dari gangguan-gangguan setan golongan jin yang selalu mengganggu kehidupan manusia. Selama kalian beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kalian semua, maka Allah sendirilah yang akan menjaga kalian dari semua jenis mara bahaya. Sang imam pun menutup ceramahnya pada subuh waktu itu. Semua orang pun paham, lalu satu persatu membubarkan diri kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan di pagi harinya, sang imam Masjid Al-Hikmah mengajak beberapa orang untuk menuju ke pohon durian tempat jenazah Apin ditemukan. Lalu tepat di bawah pohon durian itu, si imam mengajak mereka yang ikut berdoa bersama-sama. Selepas selesai berdoa di situ, imam membawa mereka ke kuburannya Apin. Berdoa bersama pula seperti di lokasi pohon durian. Dan selepas itu, imam berkata, "Insya Allah, sosok setan yang menyerupai Apin tidak akan lagi meneror warga kampung kita. Sebarkan berita ini agar orang-orang semakin tenang. Dan beritahu pula, rajin-rajinlah beribadah, utamakan berjamaah di masjid, agar senantiasa dilindungi dari gangguan-gangguan bangsa jin seperti yang mengganggu Karyana dan warga lain semalam." Orang-orang pun mengangguk dan akhirnya bersama-sama kembali pulang ke kampung Cibeber, menyebarkan perintah dari sang imam. Dan memang selepas kejadian itu, tak ada sosok Apin yang berkeliaran. Masjid di waktu maghrib, isya, dan subuh selalu penuh dengan warga yang berjamaah. Selain masjid di 3 waktu sholat yang selalu penuh, warga Cibeber pun tak ada yang berani memungut durian di kebun Ki Uho. Teror berhenti seketika. Warga pun semakin sadar dengan peristiwa yang pernah terjadi. Semua akibat dari kelalaian mereka
meninggalkan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.